Kita masih menantikan begitu ya sahabat budaya untuk terhubung kembali bersama dengan Ustazah Fikriya Zulfaliana Hashim dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan pagi hari ini sahabat budaya kita akan membahas seputar percaya pada hari akhir sahabat budaya. Dan kita akan nantikan begitu ya sambungan dari Ustazah Fikriya sahabat budaya. Ya. Halo, Ustazah Fikri ya. Halo. Halo, Ustazah Fikri ya. Iya, waalaikumsalam. Ustazah, mungkin mohon maaf untuk tidak memakai headset begitu ya, Ustazah? Iya, karena ini kalau tidak memakai suaranya kecil sekali, Mbak Dini. Oh, begitu. Kenapa di udara ini suaranya sudah full banget, Ustazah? Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya, baik. Dan pagi hari ini sahabat budaya kita akan membahas seputar percaya pada hari akhir bersama dengan Ustazah Fikriyah Zulfaliana Hashim dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Baik, monggo Ustazah untuk bahasan pagi hari ini. Monggo untuk mukadimah pagi hari ini Ustazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia sahabat budaya dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Jumat yang penuh barokah ini kita awali dengan tema iman kepada hari akhir. Secara umum pengertian hari akhir atau hari kiamat menurut agama Islam adalah hari di mana hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Tentunya mempercayai hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil mengenai hari kiamat sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang terjadi, tidak ada keraguan kepadanya, dan sungguh bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ayat ini menegaskan bahwa hari akhir itu bukanlah hanya omong kosong, tetapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja sahabat budaya, manusia tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Dia sajalah yang tahu. Ketika kiamat tiba, bumi akan hancur, semua makhluk binasa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali manusia dari dalam kubur. Berikutnya, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, ada dua macam hari kiamat. Para ulama mengelompokkan hari kiamat menjadi dua macam, yakni kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu tanda-tanda kerusakan yang dialami sebagian alam seperti baru-baru ini dan bisa terjadi setiap waktu. Tanda-tanda kiamat sughra seperti terjadinya bencana alam, gunung meletus contohnya, tsunami, terus meninggalnya manusia karena sakit dan sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Sahabat budaya, perlu kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat, baik itu malaikat, nabi maupun rasul.
Karena masalah ini adalah menjadi perkara yang gaib dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahuinya. Seperti yang termaktub dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang wajib kecuali Allah. Mohon maaf, tidak ada perkara satu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Selanjutnya, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, kita hanya diberi sedikit pengetahuan tentang tanda-tanda hari kiamat di buku karya Mahmud Rajab Hamadi, yaitu munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi ini menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 sampai 8 tahun. Yang kedua yaitu munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal ini dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari datangnya Dajjal. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia karena sudah termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, yaitu tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Berikutnya, matahari terbit dari arah barat, adanya dabbah atau binatang melata. Dan kemunculan api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, hikmah apa kira-kira yang bisa kita ambil untuk menghadapi hari akhir? Yang pertama, bersikaplah mawas diri. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, kita tidak boleh berperilaku semena-mena dan mengikuti semua hawa nafsu kita. Mengapa begitu? Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan berakibat kepada kehidupan di alam akhirat kelak. Inilah yang menyebabkan kita harus bermawas diri. Yang kedua, yaitu selalu rendah hati dan tidak sombong. Sehebat apapun manusia dan setinggi apapun jabatannya, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan hancur dan binasa. Ilmu, kekuasaan, dan harta yang dimiliki manusia, semua itu hanyalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni kesadaran untuk taat beribadah. Surga dan neraka adalah tempat tinggal manusia di alam akhirat. Surga sebagai balasan amal baik yang disediakan bagi hambanya yang bertakwa, sedangkan neraka sebagai balasan amal buruk yang disediakan bagi hambanya yang durhaka. Yang keempat, yakni bertanggung jawab. Pada hari akhir, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya di dunia. Itu artinya bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Besar atau sekecil apapun amal perbuatan kita,
pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dini. Ya, baik, lanjut Ustazah. Jadi kita akan memahami begitu ya Ustazah ya, apa saja tanda-tanda kiamat, dan juga pagi hari ini sahabat budaya kita membahas seputar percaya pada hari akhir. Baik Ustazah, ditahan dulu ya, sebab kita akan jeda satu lagu begitu Ustazah sebelum kita